kalau kita perhatikan bersama-sama, kisah-kisah seorang nabi di dalam Al-Quran itu hampir masa mudanya bukan masa muda yang sakarepe dhewe. Jadi rata-rata yang jadi nabi itu sejak muda itu memang orang yang baik dan belajar mempertahankan tetap di jalan kebaikan. Nabi Ibrahim itu juga mudahnya malah menghancurkan berhala-berhala. Nabi Musa itu sampai terbunuh itu kan tidak sengaja. Dan Nabi Musa mengakui itu. Nabi Yusuf itu ini. Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi tugas kita sebagai orang tua terutama adalah bagaimana kita dengan anak-anak kita yang masih muda itu memberi nasihat yang kemudian nasihat itu oke lah kadang bocah itu malas, kadang itu bocah nakal tapi jangan kebablasan. Kebablasan apa? Kebablasan judi, kebablasan minum, kebablasan zina, kebablasan mukuli, mencuri. Jangan sampai itu. Ya, males niku sik lumayan. Dan nah, bagaimana itu caranya? Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah tugas orang tua agar tidak terjadi hal seperti itu memang menjaga makanan anak-anak kita jangan sampai ada yang haram. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena begitu kita itu naudzubillah min dzalik mengasihi keluarga kita, anak kita dengan makanan yang haram, itu pasti nanti makanan haram itu menuntut balas dalam tanda kutip ya. Itu bahasa artinya tidak ada kebaikan kecuali akan mendapat balasannya, tidak ada kejelekan kecuali akan mendapatkan balasannya. Begitu juga kalau anak ini tuh sampai kita salah ngasih barang haram. Nah, ini pasti nanti ada balasan. Di antaranya, naudzubillah min dzalik, amit-amit ya. Anak itu kemudian sulit diatur. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk meneruskan mempelajari, mendalami Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan babak atau fase kehidupan Nabi Musa yang ketiga. Mulai dari Quran surat Al-Qasas ayat 20. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ربي أن يهديني سواء السبيل
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه فقصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول wakil. Sampai 28. Shadaqallahul azim. Jadi setelah minggu kemarin kita membahas bahwasannya Nabi Musa lagi-lagi mau berkelahi, tetapi kemudian orang yang akan dibunuh itu, yang mau musuhnya itu bilang, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Pun terkenal ternyata Nabi Musa tidak sengaja membunuh seseorang itu pun terkenal, sehingga ada orang mau kelahi itu bilang begitu, sehingga ditambahi, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Nah, sekarang yang ke-20. Waja'a rajulun. Seorang laki-laki datang bergegas min aqsal madinati yas'an. Bergegasnya niku ada di kata yas'an ini. Seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka lekaslah engkau keluar dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Tafsirnya, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, waja'a rajulun, rajulunnya itu ditafsirkan wasofahu birrojuliyah,
Kadang-kadang kalau orangnya niku tidak jelas kan disebut man atau seseorang gitu. Tetapi ini disebut rojulun. Mengapa kok rojulun di sini wasofahu birrojuliyati? Ini tentang tafsir Ibnu Katsir. Jadi penyematan kata rojul di dalam kata ini di annahu khalafat thoriq, karena orang ini cara sampai kepada Nabi Musa itu adalah melalui jalan yang tidak dilalui biasanya. Mengapa kok dia laki-laki ini tahu bahwasannya para pembesar negeri, yaitu negeri Mesir, waktu itu yang dipimpin Fir'aun sedang rapat untuk mau menghukum Nabi Musa dengan membunuh. Nah, orang ini yang rojulun ini, ja'a rojulun ini ikut rapat sebetulnya. Nah, sehingga dia mendahului lewat jalan yang lain yang kalau kita jalan pokoknya jalan pintas, gitu. Betul, jalan yang banyak dilalui orang tapi bisa lebih cepat. Akhirnya beliaunya ini sampai duluan sehingga kemudian bisa memperingatkan Nabi Musa. Di sini dijelaskan fasalaka torikon akroba min torikil ladina ba'asu wara'ahu. Ia mengambil jalan yang lebih dekat dengan dibandingkan dengan jalan orang-orang yang diutus untuk mengejar Nabi Musa. Fasabaqo ila Musa. Kemudian sampailah ia lebih dulu. Fasabaqo niku balap ila Musa sampai kepada Nabi Musa ndisi'i. Kemudian orang ini innal mala ayak tamiru nabik ayyusa wiruna, bahwasanya orang ini berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar sedang berunding rapat tentang dirimu, yaitu mereka sedang bermusyawarah mengenai urusanmu yang telah membunuh orang. Yaktulu kafakruj, untuk membunuhnya, kemudian saya sarankan kamu keluar dari kota ini, ayminal balad innilaka minas nasikin, sesungguhnya saya itu orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi nasihat itu Bapak, inti nasihat itu adalah berkehendak baik terhadap yang dinasehati. Jadi kalau ada orang kamu tak nasehati kamplongi orang itu kan nggak gitu, itu provokasi namanya. Nanti kalau voli atau sepak bola kamu harus memprovokasi pemain lawan biar menang. Nah, itu bukan nasihat, walaupun yang mengatakan pelatih itu namanya provokasi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu waktu niku mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah, yaitu nasihat, yaitu berkehendak baik. Kemarin ada orang tanya di pengajian itu tanya, mana yang didulukan, mendahulukan haknya orang lain yang ada pada kita atau hak Allah. Kita menyembah Allah dengan sholat umumnya. Terus ada perkara lain yang ada hak orang lain kepada kita. Umpamanya kita punya hutang mengerjakan sesuatu. Nah, ini sholatnya waktunya hampir habis. Mana yang didahulukan? Pertanyaannya begitu. Saya menjawabnya, sama sekali sebetulnya pemenuhan hak terhadap seorang manusia itu tidak akan bertentangan dengan pemenuhan hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah. Itu tidak akan pernah bertentangan. Kalau kemudian ada orang mempersepsi bahwasannya kewajiban kita kepada Allah dengan kewajiban kita kepada manusia karena kita punya hutang dan lain-lain, pada dasarnya itu enggak bertentangan. Kalau ada yang bertentangan itu berarti salah persepsi atau salah paham atau karena sejak awal sudah salah langkah. Kalau kita perhatikan bersama-sama kisah-kisah seorang nabi di dalam Al-Quran, itu hampir masa mudanya bukan masa muda yang sakarepe dhewe. Jadi rata-rata yang jadi nabi itu sejak muda.
itu memang orang yang baik dan belajar mempertahankan tetap di jalan kebaikan. Nabi Ibrahim itu juga mudahnya malah menghancurkan berhala-berhala. Nabi Musa itu sampai terbunuh itu kan tidak sengaja. Dan Nabi Musa mengakui itu. Nabi Yusuf itu dizalimi. Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi tugas kita sebagai orang tua terutama adalah bagaimana kita dengan anak-anak kita yang masih muda itu memberi nasihat, yang kemudian nasihat itu oke lah, kadang bocah itu malas, kadang itu bocah nakal, tapi jangan kebablasan. Kebablasan apa? Kebablasan judi, kebablasan minum, kebablasan zina, kebablasan mukuli, mencuri. Jangan sampai itu. Ya, males ini sik lumayan. Dan nah, bagaimana itu caranya? Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah tugas orang tua agar tidak terjadi hal seperti itu memang menjaga makanan anak-anak kita jangan sampai ada yang haram. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena begitu kita itu untuk min dzalik mengasihi keluarga kita, anak kita dengan makanan yang haram, itu pasti nanti makanan haram itu menuntut balas dalam tanda kutip ya. Itu bahasa artinya tidak ada kebaikan kecuali akan mendapat balasannya, tidak ada kejelekan kecuali akan mendapatkan balasannya. Begitu juga kalau anak ini tuh sampai kita salah ngasih barang haram, nah ini pasti nanti ada balasan. Di antaranya, naudzubillah min dzalik, amit-amit ya. Anak itu kemudian sulit diatur. Anak itu bahkan bikin perkara macam-macam lah. Nggih. Nah, para nabi niku nggih sangat terjaga. Pak, niku kan para nabi mesti ae ngoten. Tapi para nabi niku nggih ikhtiar banget loh, Pak. Mboten kemudian penak-penak terus dijogo mboten. Nah, Nabi Musa ini dikejar-kejar tentara. Kita hafal dengan kisah Nabi Yusuf yang begitu beratnya. Rasulullah juga begitu. Nah, nanti ini sampai-sampai Nabi Musa niku sandalin niku entek dipakai melaku, Pak. Tadi kan keluarlah gitu ya dari negara itu karena kalian akan dikejar-kejar. Niku berikutnya yang ke-21 fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka keluarlah Nabi Musa dari kota itu dengan rasa takut sambil waspada. Khaifan takut ya tarokob niki meneliti-neliti ya, bahasa Indonesia ini waspada. Qala rabbi najjini minal qaumidz dzalimin. Sudah takut waspada sik ndonga. Ini seperti kita kan. Kita tetap. Enten boten orang yang teliti, detail, waspada tanpa ndonga. Enten enten orang itu karena sudah mengandalkan dirinya. Aku pinter ya. Aku gagah ya aku. Nah, koncoku nang sak tiap kota ada. Saya niku pernah Pak ngebabi niku. Jadi saat tertentu saya niku mencoba membedakan apa yang saya alami di perjalanan. Memang kalau perjalanan itu gitu, tetap harus hati-hati usaha dan betul-betul kita berdoa dengan sungguh-sungguh doa. Pertama doa keluar dari rumah itu dulu. Kemudian doa naik kendaraan itu kita lakoni niku nggih alhamdulillah diparingi lancar tapi nek enten sing lali nah kalau eling-eling nek kejadian apa ono sing lali atau diantaranya tadi mengandalkan diri sendiri bukan tidak mengandalkan Allah dengan doa-doa itu. Nah mengandalkan Allah niku hal pokok, ikhtiar itu adalah juga pertolongan Allah. Lama akhbarahu dzalika ar-rajulu bima la'a alaihi fir'aun wa daulatuhu fi amri.
Ketika laki-laki itu memberitahu Nabi Musa tentang persekongkolan Fir'aun dan para penguasa terhadap dirinya yang mau membunuh tadi, kharaja min Misra wahdah. Nabi Musa keluar dari Mesir sendirian. Walam ya'laf dzalika qalbu. Hatinya tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu. Sendirian keluar tidak terbiasa niku nggih maksudnya ada rasa takut. Karena napa? Saya baca Indonesianya ya. Karena sebelumnya ia hidup dalam kemewahan, kenikmatan dan memiliki kedudukan. Ya, Nabi Musa niku anak angkatnya rojo ya Pak. Gitu. Ya, memiliki kemewahan, kenikmatan dan memiliki kedudukan. Nah kok terus jadi pelarian kan ngoten. Nggih. Kemudian qala rabbi najjini minal qaumil dzalimin. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah, khaifan wa yataraqqab itu ada makna yang ditafsirkan di sini adalah dengan menoleh, terus menoleh ke belakang. Intinya waspada nih, waspas juga waspada. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir niku ditambahi enten ditambahi ngeten iki. Dikisahkan bahwasanya ba'asalahu Allah subhanahu wa ta'ala ba'asalahu malakan ala farosin. Dikisahkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat kepada Nabi Musa yang menaiki seekor kuda. Berarti malaikat itu ketok nih Pak, kelihatan. Sebagaimana di tafsir tentang perang Badar yang dibantu oleh Allah dengan banyak pasukan itu kan kelihatan. Nih. Tapi ada tafsir yang menarik juga nih yang di perang Badar nih. Tafsir menariknya itu. Apa itu pasti malaikat pertanyaannya. Karena tentara Allah itu kan tidak hanya malaikat. Jin muslim itu ya bisa membantu perjuangan Rasulullah. Wong nyatanya jin itu nggak enten tenan di Al-Qur'an ada. Nah, ini ada tafsir yang ngoten niku. Nggih wallahu alam wong tafsir. Nggih yang populer itu kemudian nggih malaikat niku. Berikutnya, walamma tawajjahatil Madian. Dan ketika Nabi Musa menuju ke arah negeri Madian, tadi saya cek niku. Saya cek negeri Madian dengan Mesir itu jaraknya sekitar 640 kilometer jalan kaki. Sampai dikisahkan nanti itu sandalnya niku sampai habis. Nggih wajar gitu. Nggih makannya nggih mung daun-daunan. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Nah, ini ndonga terus. Pancen orang niku kalau lagi dalam posisi seperti ini ndongane kata. Nggih, manusiawi nggih, seperti kita tuh ada kesusahan mesti ndongane kata. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku menunjukiku jalan yang lurus. Ini dua-dua. Kemudian di sini ada tafsirnya ai akhadha tariqan salikan mah ya afari habidzalik. Yaitu Nabi Musa mengambil jalan yang jelas, yang terang sehingga ia merasa dengan senang dengan hal itu. Jadi pada awalnya niku kan blusuk-blusuk intinya. Kemudian saat sudah ada terang jalan menuju Madian, Nabi Musa kemudian senang. Kemudian mengucapkan doa itu tadi Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil ay ila tariqil aqwam fa fa'alallahu bidzalik wa hudahu ila siratil mustaqim fid dunya wal akhirah wa faju ila hadiyan mahdiyan. Akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang lurus di dunia dan di akhirat, dan Allah menjadikan
menjadikannya sebagai seorang pembimbing yang diberi petunjuk, hadian mahdian. Jadi Nabi Musa akhirnya menjadi nabi, itu namanya pembimbing umat. Yang 23. Walamma waroda ila akhiri, dan ketika Nabi Musa sampai di sumber air di Madyan, ini masih di pinggiran kota. Nabi Musa ketemu di sumber air. Nah, di sumber air itu yaitu ketika ia wajada alaihi ummah. Nabi Musa mendapati sekumpulan orang. Qala ta'ala, meloncat. Yaskuna, yang memberi minum, wawajada min dunihim imra'ataini, dan menemukan dua orang perempuan di situ. Jadi kalau di tafsirnya niku penjelasan detailnya ngeten. Ada sumber air. Nabi Musa melihat dari jauh. Nah, penafsirnya niku bayangkan duduk di bawah pohon. Nabi Musa niku capek, lapar, terus melihat ada sumber air. Nah, sumber air itu juga dipakai untuk mengasih minum ternak-ternak. Terus di kejauhan itu ada dua orang perempuan sama ternaknya. Ternaknya kan sudah ingin minum itu, tapi dicegah terus sama ini, biar tidak tercampur. Nah, kemudian Nabi Musa mendekati. Mengapa kalian kok tidak ngasih minum? Qala ta'ala naski hatta yusdirur ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak ngasih minum itu karena kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para pengembala yang lain yang ngasih minum di sumber itu selesai. Baru kami bisa mengambil air setelah mereka selesai. Alasannya, ayah kami adalah seseorang yang sudah tua. Karena sudah tua tidak bisa mengembala kambingnya sendiri. Tapi anaknya dua-duanya perempuan itu. Jadi yang tampil nggih kan enggak mafhum, enggak terbiasa di sana pengembala kambing itu perempuan. Tapi kalau di Jawa banyak gitu, simba-simba perempuan bisa. Nah, niku yang ke-24. Summa tawalla ila dzilli. Kemudian Nabi Musa beranjak menuju tempat teduh lalu berdoa. Ya Rob, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Mengapa? Ngoten nggih. Karena min khairin fakir, karena Nabi Musa sangat fakir, lagi butuh. Kalau ada zakat yang berhak menerimanya siapa, Pak? Di antaranya fakir. Fakir atau bukan fakir atau, tapi fakir dan miskin. Nah, niki dijadikan oleh beberapa ulama nek kepepet dungo niki. Niki di pinten niku 23 atau 24 nih. Kula kok kelewatan angka nih. 24 nggih. Nggih. Al-Qasas 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan. Fakir niku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kalau sangat butuh doa yang seperti ini. Sebagaimana bahkan kalau orang itu fakir dihubungkan dengan zakat, dia berhak menerima zakat. Kalau kita mengaku dan memang betul-betul fakir sangat membutuhkan, maka Allah akan memberikan anugerahnya. Ini kita berdoa.
Jarang nggih yang doa ini nggih. Jarang denger nggih. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian menyaksikan Nabi Musa menyaksikan dua perempuan yang seperti itu tadi, Nabi Musa mendekati, kemudian ikut membantu. Mengangkat batu, mengangkat tidak membantu dengan dikumpulkan dengan banyak pengembala yang lain, tetapi Nabi Musa mengangkat batu dan mengambil air untuk kedua perempuan tersebut. Jadi yang ngambil itu Nabi Musa. Setelah selesai mengambil air, ia berteduh lagi di bawah pohon untuk menghindari sinar matahari dan doa itu tadi. Kemudian dua perempuan ini berterima kasih kan yang 25. Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu dan memberi minum ternak kami. Saking apike sampai ora mung diterima kasih dipek mantu. Tapi gak duwe mahar. Oh sandalae pun tek. Gak duwe mahar. Mahare dikongkon kerja, diminta kerja. Ya kamu nikahi anakku, maharnya adalah bekerja di sini 8 tahun. Tapi kalau kamu memberi tambahan 2 tahun lagi bagus. Jadinya total 10 tahun. Mereka niku mahar niku mahal banget. Nggih, sing sing apik niku wong Indonesia pokoke. Dan niku Rasulullah dawuh kok. Seapi-apike wanita yang mau dinikahi itu kalau maharnya ringan. Nah sing lakoni wong Indonesia kabeh niku. Seperangkat alat sholat dan uang 300.000. Niku nek dihitung pinten? Rokok paling nggih 200.000. 500.000. Nek mriko niku larang. Teng Arab napa maneh banyak anak-anak muda yang kemudian nikahnya menjadi telat. Niku nek dihubungake malih, Pak, dihubungake malih. Berarti wong Indonesia iku luwih tawakal daripada wong Arab. Niki tidak semua ngoten lho, Pak. Mengapa kok wong Indonesia iku wani-wani, urung kerja kok nikah. Ora apa-apa, ya bar nikah kok terus delek. Lah nggih ya. Dalam lah nggih, luwih percaya kita to, Pak. Luar biasa. Kemudian Nabi Musa mengikutinya, diajak ke rumah itu. Ternyata beliau itu adalah tetua. Tetua. Bahkan ada yang menafsirkan orang tua dua anak tadi itu adalah juga seorang nabi. Ada juga yang tidak, itu ya wong tetua tapi tetua api ngoten sampai nabi. Kemudian, nah niki apike Nabi Musa nih terus terang, Pak. Nabi Musa niku berterus terang. Ini kejadiannya begini. Mulai dari kelahi itu, bahkan Nabi Musa juga pernah dianak-angkat, semuanya diceritakan lalu dikejar-kejar itu. Kemudian orang tua itu tadi mengatakan, jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari kejaran orang-orang yang zalim. Karena kamu sudah berada di luar kekuasaan Mesir. Insya Allah mereka tidak dapat menangkapmu, yaitu di Madian itu tadi. Seperti negara zaman sekarang ini kalau tidak punya perjanjian ekstradisi namanya mboten itu. Kita kan tidak bisa menangkap penjahat yang melakukan kejahatan di Indonesia lari teng Singapura umpamanya. Kemudian kita tangkap langsung mboten. Enggak boleh. Harus ada perjanjian apa ekstradisi apa pripun, Pak? Kula rada lali nih. Intinya harus ada perjanjian. Makanya beberapa uang yang dilarikan dari Indonesia ke luar negeri ditarik sulit. Karena ada negara yang tidak punya perjanjian untuk masalah itu. Nah, negara ini nggak pinter, Pak. Kalau punya perjanjian berarti uangnya gampang diambil. Padahal uang niku
Uang niku nek di bank niku selalu menghasilkan, Pak. Uang itu kalau berada di tangan kita, niku kan habis. Uang kalau di bank niku tambah, Pak. Nah gitu. Nanti uang 10 juta. Ini bank toh dipinjamkan, Ben. Nah, ben dapat bunga. Kan ngoten. Niku nek tentangane bank, nek tentangan kita ya tadi beras, tadi rokok ya. Kak. Perjanjian-perjanjian antar negara niku penting. Bahkan bahkan perjanjian-perjanjian seperti itu menjadi daya tawar. Sekarang ini yang saya lihat di berita-berita. Masalah Malaysia dengan Indonesia gara-gara ada yang ditembak. Pun kepireng nggih. Nanti itu kan bisa jadi tawar, daya tawar Indonesia itu akan umumnya, udah karena masalah ini kami tidak mengirim gas. Janjane pinginnya tidak mengirim gas sejak dulu, tapi damel penguat alasan. Niku hubungan antar negara niku seperti itu. Niku cilik-cilikane itu hampir nek wong tukaran di sekeliling kita itu kan ada. Pokoknya nek musuh ku ya dielek-elek. Kaya apa apike mesti elek. Nek kancane diapik-apik, saapik-apik. Niku mirip seperti itu negara niku ngoten padha wonge cuma kumpulan wong akeh to negara niku. Terus Singapura. Singapura niki juga merasa terancam karena Indonesia mau buat Batam itu menjadi pelabuhan yang menyaingi pelabuhan Singapura. Karena selama ini Singapura negara cilik tapi gara-gara pelabuhan itu. Pokoknya nek nonton berita-berita ini aku asik. Saingan terus. Nah, ternyata negara ini nggak saingan terus. Tapi sekarang itu Indonesia kan kemudian bekerja sama dengan yang BRIC nih, Bu. BRIC itu Brazil, Rusia, India, Cina, BRIC. Pakai S enggak itu? BRIC itu. Intinya ada 5 negara. Lah, Indonesia masuk di situ. Wis pasti Amerika mangkal. Karena Rusia musuhnya, Cina ya musuhnya. Indonesia alasannya kita tetap berhubungan juga dengan Amerika kan pingin neruske dulu perjuangannya Bung Karno sing namanya non blok dulu nih. Jadi kalau mau dihubungkan berarti bahwasanya perjanjian antar negara ya, itu penting termasuk perjanjian untuk menangkap dari cerita Nabi Musa, dari cerita kisah Nabi Musa ini ya, tidak bisa ditangkap kalau memang tidak punya perjanjian ya. Setelah Nabi Musa dengan bapak tua tadi berbincang, salah seorang anak perempuan meminta ayahnya untuk memperkerjakan Nabi Musa, terutama dalam membantu mengurus hewan ternak karena Nabi Musa merupakan seorang yang kuat dan dapat dipercaya. Ayahnya menyetujui dan menawarkan pula pernikahan dengan salah seorang anaknya dengan memberi mahar yang berupa jasa kerjanya selama 8 tahun. Jika disempurnakan menjadi 10 tahun, kelebihan 2 tahun itu dilakukan penuh sukarela. Oke, langsung ke 28 nggih. 28. Qala dzalika baini wa bainak. Dia Musa berkata itu perjanjian antara aku dan engkau yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Nek jenengan mikirnya, "Urung tahun kok suwe banget." Nabi Musa niku sandal wae ora duwe lho, dipek mantu.
Sadar lola duwe dipek wantu pelarian menjadi aman tetap gitu. Terus kemudian nanti 29 itu falamma qada Musa. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, nah, dan berangkat dengan istrinya, dia melihat api di lereng gunung. Jadi sesudah 10 tahun itu kemudian Nabi Musa akan pergi dari Madian. Nggak jadi menantu lagi. Loh, ngoten ngoten sama istrinya. Oke. Yang 10 tahun itu dipekerjakan. Kalau istrinya ini tipe mantu mboten berbatas waktu. Nah, nanti berikutnya Nabi Musa akan mulai menerima wahyu. Insya Allah itu menjadi babak atau fase kehidupan yang keempat. Hari ini kan yang ketiga nggih, sampai 28. Insya Allah 29 dan berikutnya akan kita pelajari minggu depan. Hanya saja saya ingin memberikan penguatan pada beberapa hal. Yang pertama, saya ulang tentang betapa nabi-nabi itu memang tumbuh sejak masa mudanya, tumbuh dengan menjaga diri mereka. Kalau kita ambil pelajarannya, maka bagaimana kita hari ini ya, menjaga anak-anak kita agar ya, yo orang mungkin tadi nabi, oh nabi pun mboten enten tak berikutnya. Tapi paling tidak jadi pengikuti Rasulullah SAW yang baik kan ngoten. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mari kita akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.